Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Meskipun udah malam, tapi kita tetap sediain waktu buat ibadah KYTB hari ini, oke? Ibadah KYTB hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Yesaya atau Ko Yesaya dari Kudus. Jauh-jauh dari Kudus kita kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Thank you. Semangat ya Ko Yesaya. Yap. Temanya mengemudi secara rohani. Penasaran kan pasti mengemudi secara rohani itu maksudnya apa sih? Apa kita yang mengemudi? Apa Tuhan yang mengemudi? Aku juga nggak tahu. Pasti penasaran. Makanya teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah malam hari ini. Oke? Sebelum kita satu dalam doa, kita mau nyanyikan satu pujian dulu. Nah, slide-nya kamu geser. Judulnya Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman dengan sungguh-sungguh. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru-guruku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyiin yang bahasa Inggrisnya ya, pasti lebih familiar. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Nah, teman-teman, sekarang kita mau nyanyiin yang bait keduanya dalam bahasa Inggris. Kita memuji Tuhan dengan And when I think of that His Son not sparing, send Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art.
Kita satu dalam doa ya, teman-teman. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pekerjaan kami, setiap studi kami, dan tanggung jawab kami dari pagi hingga sore dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami berkumpul untuk beribadah meskipun dalam Zoom meeting, tapi kami percaya kalau Tuhan tetap hadir dalam ibadah ini. Berkati teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, belum sampai di rumah, atau teman-teman juga yang belum berkesempatan hadir, supaya minggu-minggu selanjutnya kita bisa bersama-sama bersekutu di KYTB. Kami juga berdoa buat koya saya yang akan bawakan firman Tuhan hari ini, kiranya apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan firman-Mu dan dapat kami terima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita lanjut memuji Tuhan. Lagu kedua, pasti teman-teman juga tahu lagunya Oh Betapa Indahnya. Oke, kita mainkan musiknya, tapi karena pakai YouTube, jadi agak lama ya untuk mencari. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah masing-masing. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapan di kepala Harun, yang kejam dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita ulangi dari awal ya teman-teman. Oh betapa indahnya. Belum. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapan di kepala Harun, yang kejam dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baku rapan di kepala Harun, yang kejam dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Luar biasa, teman-teman masih semangat ya meskipun sudah malam. Nah teman-teman, aku mau tanya nih, teman-teman ada nggak yang seminggu atau 2 minggu ini mungkin punya cerita untuk dibagikan ke kita di sini mengenai berkat, atau ada problem apa yang mau didoakan juga nanti
Ada yang mau sharing nggak? Coba Karin, ada nggak yang mau di-sharingin? Tadi kan kamu kan sebelum ibadah kan kayaknya banyak banget tuh yang mau diceritain. Gimana seminggu 2 minggu ini? Sebenarnya aku kalau dibilang ada cerita aku nggak ada. Tapi kalau dibilang kalau dibilang seminggu 2 minggu ini kayak gimana? Ya lancar-lancar aja sih. Cuman rada-rada ya itu kayak kemarin aku udah sharing mulai membosankan sekolah karena corona nggak masuk. Udah terlalu lama juga kita belajar di rumah. Terus makin sehat juga, nggak sakit, puji Tuhannya. Aku itu tambah subur ya, kayaknya kelihatan tuh, aduh. Ya udahlah itu lupakan saja. Namanya di rumah tanpa makan nggak mungkin kan. Tambah sehat juga, puji Tuhannya tuh aku itu punya badan ini nggak gampang terserang sakit gitu, nggak gampang flu. Puji Tuhan banget lah punya tubuh gendut tapi tetap sehat gitu. Walaupun kadang suka males, memang males sih jadinya. Cuman ya udahlah, dijalanin aja ya kan. Aku mah orangnya nggak suka terlalu ngambil stres banget sih, enjoy aja. Apa yang lagi jalanin. Kalau nggak ada ya udah nonton drama. Aduh parah. Aku lagi kalau kalian lihat status aku, aduh drama semua itu. Aku bahagia saja. Oke, Karin. Semoga selama karantina dan minggu depan kan ada libur panjang, kamu tetap bahagia ya. Emang kita selama ini bukan libur panjang ya? Oh, udah hampir berasa. 1 tahun. Iya, aku berasa 28, 29, 30 libur. Itu happy banget. Wih, bagi kalian yang kerja, semangat. Habiskan waktu libur kalian. Ya, dengan nonton drama paling. Kasih Karin untuk sharingnya. Ada lagi nggak yang mau sharing? Mungkin dari siapa ya? Yang pada nggak buka kamera, jadi penasaran. Kalau Tania, gimana Tania seminggu ini? Buka dong guys kameranya. Iya, aku kangen pengen lihat wajah-wajah cantik kalian. Kalau aku sih biasa aja. Udah mulai kuliah belum sih kalau Nia tuh? Belum. Ya? Iya. Ya, maaf ya guys. Oke, kalau biasa-biasa aja ya. Semoga minggu depan banyak kejutan ya, biar hidup kamu lebih luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu ketiga sebelum firman Tuhan. Judulnya With All I Am. Ya, teman-teman kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ini temanya tentang mengemudi secara rohani. Jadi aku pilih lagunya yang kayak mengikut Tuhan. To your hand, I commit again with all that I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in
and all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. With all I am. You're the reason that I live. The reason that I sing. With all I am. Dipersilakan Koya saya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap boleh bersekutu. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, bahkan dipisahkan juga oleh jarak ratusan kilometer. Namun Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memiliki hati yang sama, yakni hati yang rindu untuk menyembah, untuk memuji, meninggikan Tuhan, dan juga belajar dari kebenaran firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, sebentar kami bersama-sama, Youth GKMI Pengharapan, akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami, supaya kami membuka hati, telinga, pikiran kami, agar boleh diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi hamba, untuk boleh menyampaikan dan menguraikan firman dengan baik. Sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat buat rekan-rekan muda yang ada di GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, malam semuanya. Senang ya rasanya bisa ketemu dengan kalian. Dan pertama-tama juga Koyes berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada malam hari ini untuk Koyes bisa menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, teman-teman, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Efesus ya. Yuk kita sama-sama buka surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ya, Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Kalau tidak salah tadi kalau lihat jumlahnya ini kita 10 ya. Betul? 10 atau ada lebih? 12 sekarang. Oh, 12. Oke. Berarti ya nanti oke. Koyes sama Kak Niko ya. Koyes sama Kak Niko yang nggak usah baca. Dispensasi. Jadi yang lain nanti baca. Tolong baca 2 ayat ya. 2 ayat. Mulai dari senja. Yes. Ya terserah lah. Siapa aja. Gimana ya susah. Saya baca aja deh ya. Nama-nama kalian Koyes tulis ini. Nanti saya minta senja mulai dulu ya. Ayat 1 dan 2, lalu Meno ini Kohyo ya? Kohyo bawa Alkitab nggak Kohyo? Efesus berapa tadi ya? Efesus pasal 5. Ayat? 1 sampai 21. Oke, Kakak. Ya, oke. Jadi dimulai dari senja 2 ayat, lalu Meno 2 ayat, Aferis 2 ayat, dan seterusnya. Ya, oke silahkan. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. 22 ayat dimulai dari senja. Monggo senja. Oke.
Efesus 5 ayat 1 dan 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Oke. Meno, ayat 3 dan 4. Masuk suaranya kok. Mana kok ya? Tapi kalau Yo nggak lagi di jalan, nggak bisa mungkin loh, Koyo. Koyo di jalan ini. Oh ya, lompat dulu deh, Averis deh. Averis. 3 dan 4 ya. Ya. Oke. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya, terima kasih. 5 dan 6, tolong dibaca Gerard. Gerard. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang tunda, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, thank you. Nomor ayat 7 dan 8 oleh Tania. Ayat 7 dan 8, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, terima kasih. Ayat 9 dan 10, Jessica. Ayat 9 sama 10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. 11 dan 12, Monica. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ya, 13-14, Karin. Ayat 13 dan 14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebab dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, terima kasih. 15-16 oleh Stevina. (15-16) ya? Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, terima kasih. Berikutnya, 17-18 ya, oleh Antonia. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, 19-20. Nah, ini Yonatan ya. Koyo udah gabung tadi. Maaf. Niko aja kali ya, Niko ya. Ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Lanjut, 21 kalian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke, terima kasih semuanya ya sudah membacakan. Baik, ini karena ayatnya banyak sekali teman-teman, jadi Koyes coba untuk bagi bagian ini dari ayat 1 sampai 21 itu saya bagi menjadi 4. Ya. Nah, masing-masing bagian itu nanti akan ada 2 pertanyaan. Nah, memang Koyes nggak tahu ya selama ini bagaimana model KTB dari teman-teman di sana. Tapi kalau biasa di Kudus itu kita pakai pertanyaan gitu ya. Nanti dijawab sama-sama. Nah, baru kemudian nanti sedikit Koyes juga akan jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagian pertama. Ya, bagian yang pertama kita fokusnya pada ayat 1 dan 2, teman-teman. Ya, ayat 1 dan 2. Coba kita lihat di situ. Nah, pertanyaannya silahkan. Yang pertama, apa yang Rasul Paulus minta kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus? Nah, ayat 1 dan 2. Jadi ini kalian jadi berinteraksi ya. Jadi bukan cuma Koyes terus yang bicara, tapi nanti coba kalian jawab aja enggak apa-apa. Atau bahkan kalau ada pertanyaan. Ayo, apa kira-kira teman-teman? Yang diminta Rasul Paulus apa sih ini di dalam pasal 5 ini, mulai ayat 1 ini? Anybody ya, boleh siapa aja boleh jawab. Dan salah juga tidak akan dapat hukuman. Ya, monggo. Apa yang Rasul Paulus minta itu? Menyerahkan diri kepada ayat 1 dan 2. Apa itu? Yang diperintahkan apa itu? Yang dia minta apa itu? menjadi penurut Allah dan menyerahkan diri. Ya, menjadi penurut-penurut Allah. Nah, itu dia ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu ya, imitators of God. Jadi itu yang diminta ya oleh Paulus. Nah, kemudian yang kedua apa? Menyerahkan diri. Di ayat yang mana itu? Menyerahkan diri itu kan Kristus ya. Nomor 2 itu ya, atau ayat 2, itu dikatakan apa? Dan hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Jadi itu 2 hal ya, teman-teman. Lain-lainnya itu informasi tambahan, tapi 2 perintah atau 2 hal ini adalah apa yang Rasul Paulus minta. Dan kedua hal ini berkaitan ya. Jadi mereka diminta untuk menjadi penurut-penurut Allah. Ya, imitators of God tadi. Dan yang kedua adalah mereka diminta juga untuk hidup dalam kasih. Ya, berikut sekarang. Apa artinya? Ya, tadi pertanyaan kedua, apa artinya menjadi penurut-penurut Allah? Ya, apa artinya itu? Nah, sekarang Koes ingin tunjukkan gambar ini tadi ya. Ya, ini gambar ini lucu ya, teman-teman ya. Lihat itu. Itu 2 bayi itu sebetulnya mereka orang yang berbeda. Ya. Jadi yang sebelah kiri, yang anak kecil maksud saya, itu kan ya foto kuno itu, foto zaman udah jadul lama. Jadi itu si bapaknya itu waktu masih kecil gitu. Terus karena udah dewasa, udah nikah, punya anak yang di sebelahnya gitu ya. Tapi mereka mirip banget, ya kan? Kayak anak kembar gitu. Nah, demikian juga dengan yang di sebelahnya tentu. Kita tahu ya, itu aktor Indonesia, namanya Anjasmara. Ya, dan anaknya. Wih, mirip juga ya. Lihat tuh, hidungnya, mulutnya, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kenapa Koyes tunjukkan gambar ini? Koyes mau hubungkan dengan tadi ya. Jadi sebetulnya kenapa Rasul Paulus itu minta kepada jemaat supaya mereka menjadi penurut. Ya, bahasa Indonesia memang agak sulit ya. Tapi bahasa Inggrisnya kayak kira lebih bagus ya. Imitate. Mengapa mereka diminta untuk meniru? Bukan meniru ya. Mengikuti gitulah ya. Mengikuti Allah. Kenapa mereka disuruh seperti itu? Nah, karena bagi Rasul Paulus, jemaat Tuhan di Efesus itu sudah diangkat, sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Nah, ya. Jadi kalau namanya aja anak nih, teman-teman ya. Ya kayak gini kan harusnya. Bapaknya seperti apa, anaknya ikut dong, mirip gitu ya. Bapaknya seperti apa, anaknya mirip. Nah, tapi ini hanya sekedar mirip dalam bentuk wajahnya ya, teman-teman ya. Tapi sebetulnya yang diminta tentu bukan hanya mirip wajahnya, tapi juga mirip sifatnya. Ya, mirip atau sama
karakternya. Nah, maka ini terkait juga dengan perintah nomor 2 tadi, teman-teman. Ya, perintah nomor 2 tadi dikatakan apa? Hiduplah penuh kasih. Nah, karena apa? Karena Allah sendiri itu kan kasih. Jadi kalau kita ini sebagai anak-anak Allah, mestinya kita juga hidup dalam kasih. Gitu. Nah, maka kita akan bertanya, lalu seperti apa dong ya? Saya harus mengasihi itu seperti apa? Nah, ayat 2 tadi jelaskan di situ. Mengasihinya itu harus seperti anak Allah, dalam hal ini Yesus, ya, the Son of God itu, Yesus Kristus yang telah mengasihi kamu. Nah, ini teman-teman, rupanya kualitas kasihnya nggak main-main loh. Kita atau jemaat dalam hal ini ya, jemaat Efesus itu diminta untuk mengasihi sama seperti Kristus, Yesus Kristus telah mengasihi kamu. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, hidup kita sebagai orang Kristen atau pengikut-pengikut Allah ya, atau anak-anak Allah, maka ini ya, hidup kita ini harus juga punya ciri yang sama, yaitu bahwa kita punya kasih yang rela berkorban. Ya, sama seperti kasih yang kita terima dari Allah, dari Yesus ya. Nah, kita mengasihi itu karena apa? Karena kita mengikuti teladannya Yesus, teladannya Kristus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Nah, mari kita akan lanjut yang kedua sekarang. Bagian yang kedua ini, kita perhatikan fokus kita adalah pada ayat 3 sampai ayat 7. Ya, ayat 3 sampai ayat 7. Mari pertanyaannya apa saja? Nah, ini tolong dijawab teman-teman ya. Dosa-dosa apakah yang tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya dilakukan oleh orang-orang kudus? Ya, ini maksudnya bukan orang dari kota kudus ya, teman-teman ya. Tapi maksudnya saints, bahasa Inggrisnya ya. Jadi orang-orang yang sudah dikuduskan. Nah, ini dosa apa ini yang harus dijauhi, yang harus ya tidak sepantasnya dilakukan? Ayo teman-teman silakan lihat apa. Siapa aja ya teman-teman ya, karena Koyes kan tidak punya kendali nih untuk unmute atau mute begitu ya. Nah, monggo teman-teman langsung aja jawab, nggak apa-apa. Percabulan. Ya, percabulan. Keserakahan. Oke, betul. Apalagi? Perkataan kotor. Yes, betul sekali. And then? Omong kosong. Yep. Atau yang omong sembrono. Benar banget. Lalu? Sampai ayat 7. Mengumpat. Iya, tapi ayatnya mana ya kalau ada mengumpat kayak di sini? Menyembah berhala. Oke, menyembah berhala. Betul banget, teman-teman. Oke, lalu ada lagi nggak itu? Masih ada lagi? Karena ini kan sampai ayat 7 ya. Kita berhenti di ayat 7. Nah, jadi apa lagi? Janganlah kita disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Ya, betul ya, kata-kata yang hampa. Nah, oke, terima kasih teman-teman ya. Kita sudah mencoba mendata semuanya itu ya. Nah, sekarang berikutnya, slide-nya, monggo. Nah, teman-teman kita, Koyes mau kasih tahu dulu ya. Efesus itu ya terletak di agak dekat laut. Ya, ini kan petanya nih, ya, agak dekat laut. Jadi di situ tuh dia menjadi pelabuhan di mana ada banyak kapal-kapal yang tentunya akan berhenti ya, paling nggak di situ berhenti ya, lalu kemudian ketemulah mereka dengan orang-orang dari berbagai berbagai negara ya, yang beda-beda gitu ya. Nah, tentu terjadi yang namanya apa? Pengaruh ya, ada pengaruh gitu, pengaruh budaya. Nah, Efesus itu memang menjadi pusat penyembahan berhala kala itu ya, zamannya Paulus, yang mana mendukung praktik yang namanya pelacuran bakti. Jadi pelacuran itu dianggap sebagai bagian loh dari ritual penyembahan dewa-dewa pada waktu itu. Dan masyarakatnya otomatis karena itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka, ya mereka enak saja ngomong soal seks gitu ya. Dan banyak sekali kebejatan seksual yang kita bisa temukan ya, yang bisa ditemukan pada waktu itu. Dibiarkan ya, dan bahkan tadi dirayakan. Nah, itu di Efesus. Nah, berikut ya, ini ada gambar Dewi ini ya.
Dewi Artemis. Salah satu dewi yang dipuja-puja atau disembah pada waktu itu adalah Dewi Artemis, yang adalah dewi kesuburan dan perburuan, hunting, ya. Nah, ini maaf teman-teman, kalau teman-teman lihat itu ya, itu banyak apanya tuh? Di dadanya si siapa nih? Si Dewi ini tuh ada banyak payudara itu ya. Nah, ini Koyes ngomong gini, maaf ya, ini karena memang gambarnya seperti itu memang gitu ya. Saya juga bingung waktu lihat pertama kali ya, ini gambar apa gitu ya. Ternyata gambar itu ya. Jadi banyak sekali kan di situ ya. Nah, ini menunjukkan ya tadi itu, karena dia adalah dewi kesuburan. Ya, dia disembah oleh orang-orang Efesus, gitu ya, oleh orang-orang yang menyembah berhala pada waktu itu. Nah, ya, jadi ini adalah salah satu dewa atau dewi yang dipuja oleh orang Efesus. Berikutnya, teman-teman. Nah, Efesus ini begitu maju, ya kalau kalian perhatikan itu, ya di situ ada gedung teater yang sangat besar. Nah, tentu Koyes tuliskan kapasitas sejumlah 25.000. Bayangin ya, teman-teman ya. Sudah dibugar ini lalu bisa berkapasitas besar itu adalah karena sudah dibugar. Tapi oke, yang Koyes mau katakan sebetulnya adalah bicara soal dosa-dosa tadi loh teman-teman ya. Jadi betapa pengaruh daripada orang-orang yang menyembah berhala dalam kehidupan warga di kota Efesus itu tentu sangat besar ya. Dan menjadi hal yang sangat biasa sebetulnya untuk bicara soal seks ya, soal hal-hal yang tadi berbau seksual, bahkan mereka melakukannya, begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan lihat satu-satu nih teman-teman ya. Dosa percabulan tadi disebutkan kan ya. Nah dosa itu apa sih? Dosa percabulan itu adalah dosa yang terkait dengan imoralitas seksual, segala jenis hubungan seksual yang tidak sah, khususnya kalau bagi yang mereka sudah bersuami atau beristri, begitu ya, mereka yang sudah menikah itu tentu perselingkuhan atau hubungan seksual dengan pelacur. Nah, itu yang terjadi, teman-teman, ya. Nah, lalu kemudian juga tadi dikatakan, jadi kamu itu jangan serakah. Ya, keserakahan juga disebutkan sebagai salah satu dosa yang harus dihindari. Nah, keserakahan ini apa? Ya ini, perilaku seksual yang tidak terkendali. Ya, jadi ini masih sangat terkait, erat kaitannya dengan dosa percabulan itu. Berikutnya, teman-teman. Nah, keserakahan. Kita tahu ya, orang yang serakah itu seperti apa sih, teman-teman? Orang yang serakah itu pasti maunya lebih. Benar nggak? Ya kan? Orang yang serakah itu selalu kepengen lebih dan lebih, lagi dan lagi. Mereka nggak pernah ada kata cukup. Nah, orang-orang, nah ini Koyes nggak tahu ya, dari pelayanan Koyes, yang Koyes beberapa kali memberikan layanan konseling, begitu ya, itu seringkali ya, kalau ada seorang yang jatuh dalam dosa seksual, biasanya itu mereka itu sulit untuk berhenti. Nah, kenapa sulit berhenti? Ya karena ini. Karena pasti ingin lagi dan lagi. Dan itulah teman-teman yang namanya keserakahan, bukan? Nah, lalu kemudian juga dikatakan tadi ada omong yang kotor ya, omongan yang kotor. Nah, makanya tadi betul sih, saya juga setuju sebetulnya ya. Kalau dikaitkan dalam konteks sekarang, mungkin itu kata-kata yang ini tadi ya, mengumpat tadi ya, misuh gitu. Itu juga kata-kata yang sebetulnya kan nggak perlu sih ya, begitu ya. Nah, tapi yang dimaksudkan di ayat ini, teman-teman, itu adalah kaitannya dengan kata-kata yang jorok tadi, yang vulgar gitu ya. Yang mengumbar hal-hal yang berbau seksual tadi. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita coba kaitkan ya, coba kita kontekstualisasikan ya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda, wah, ini anak muda banget nih gitu ya. Firman Tuhan atau teks ini deket banget sama kita sebetulnya, teman-teman. Karena apa? Karena sering. Udahlah, nggak usah kita ini ya, teman-teman ya. Koyes waktu pernah ngajar di sekolah ya, jadi guru, Koyes ngadepin tuh murid-murid yang ngomongnya seperti ini kan, ngomongin hal-hal yang vulgar gitu. Ya, sambil ketawa-ketawa gitu ya, ketawa-ketawa gitu.
Nah, ini adalah hal-hal yang tentu saja tidak penting sebetulnya, teman-teman kan? Hal-hal yang sebetulnya harusnya dijauhi oleh anak-anak Allah. Ya, lalu kemudian kata-kata ini saya kira semuanya agak dekat gitu ya, teman-teman ya, agak mirip ya. Perkataan yang kosong, jadi perkataan yang nggak ada gunanya, yang nggak ada manfaatnya. Lalu kata-kata sembrono itu kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang merendahkan, menghina, dan kata-kata yang juga vulgar. Nah, teman-teman, Koyes juga sedih nih, karena ternyata ini pun juga bukan hanya diucapkan pada saat ketemu ya. Sekarang ini bahkan di media sosial juga banyak kan, betul nggak ya? Banyak banget itu yang ngata-ngatain, yang merendahkan orang lain. Nah, Koyes akan lanjutkan ya. Nah, sekarang bentuk percabulan di zaman now itu apa aja sih? Nah, ini teman-teman ya. Phone sex misalnya. Wah, ya. Lalu ada perselingkuhan. Wah, ya, kalau orang bilang apa ini pelakor ya? Pelakor. Terus ada apa lagi? Wah, VCS nih ya. Video call sex itu ya. Dan termasuk pornografi, teman-teman. Itu semua ya adalah bentuk-bentuk percabulan di zaman kita ini, teman-teman. Itu ya. Dan jujur harus kita akui bukan bahwa ini adalah sesuatu yang memang dialami oleh banyak anak muda di zaman sekarang. Ya. Apalagi nih kalau sekarang ini ya, kita di masa pandemi ya, kita nggak banyak ketemu dengan orang kan, betul nggak ya? Kita nggak relasi dengan melalui telepon gitu. Maksudnya ketemu secara fisik. Nah, maka yang terjadi apa ya? Sudah, kita pakai gadget aja gitu ya kan? Pakai gadget, bisa VCS, bisa lihat porn dan sebagainya begitu. Ya, nah itu bentuk-bentuk percabulan zaman now. Berikut teman-teman. Apa yang sebaiknya kalau begitu dilakukan oleh orang-orang kudus? Kalau kita tadi dikatakan ya, Paulus bilang jangan ada percabulan, jangan ada keserakahan, jangan ada perkataan kotor. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, yuk teman-teman. Apa yang Rasul Paulus minta? Ya, bersyukur. Ya, Rasul Paulus minta supaya kita ini sebagai anak-anak Allah itu bersyukur. Nah, tentu kita sekarang berpikir ya teman-teman, loh, ini apa kaitannya ya? Melakukan dosa-dosa percabulan gitu ya, mengucapkan kata-kata yang jorok, kotor, yang saru ya, dengan bersyukur, loh, apa bedanya? Maksudnya apa bandingannya gitu ya? Apa kaitannya gitu? Kenapa kok kita malah disuruh bersyukur gitu? Nah, pertama teman-teman, kita mesti menyadari bahwa ternyata dosa-dosa seksual, ambillah contoh misalnya perselingkuhan ya, itu bisa terjadi karena apa sih? Karena orang nggak puas dengan istri atau suami yang dia sudah miliki. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Mereka iri. Mereka pengen punya lebih gitu ya. Mereka pengen memiliki istri atau suaminya orang lain. Aduh, payah gitu ya. Sampai Koyes kaget loh teman-teman ya. Di zaman pandemi ini, kemarin ada webinar. Ya, webinarnya itu temanya, Koyes lupa persisnya ya apa, tapi ngomongin soal pelakor. Webinar loh teman-teman ya. Webinar tapi ngomongin pelakor. Jadi lucu banget ya, tapi menurut Koyes ya mungkin benar juga gitu ya. Karena apa? Karena ini sesuatu yang marak gitu. Ya, banyak orang yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, melakukan affair. Itu karena apa? Karena mereka iri. Ya, mereka iri melihat apa yang orang lain miliki. Nah, maka teman-teman, perintah bersyukur ini penting banget ya. Kita diminta untuk bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita itu nggak akan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang kedua, teman-teman, bersyukur itu menunjukkan kepada siapa sesungguhnya kita ini menyembah. Ya, siapa sih sesungguhnya yang paling penting dalam hidup kita ini? Kalau teman-teman dan Koyes, kita adalah orang-orang yang bersyukur, maka tentu syukur kita itu kita arahkan pada Tuhan. Yang paling penting, yang paling utama dalam hidup kita itu ya Tuhan. Bukan diri sendiri. Bukan orang lain. Nah, teman-teman,
Kalau tadi kita sudah sebutkan tuh ya dosa-dosa yang macam-macam itu ya, percabulan, omong kotor, omong jorok dan sebagainya, itu kalau kita melakukan semuanya itu sebenarnya yang berarti kalau gitu yang disenangkan siapa itu? Yang disenangkan siapa? Diri sendiri. Ya kan? Atau kita guyon-guyon ya, guyonan yang jorok tadi itu tujuannya apa? Menghibur. Lu kan baik, Kak. Menghibur temen kok, gitu ya. Aku menghibur temanku. Nah, ya kan? Jadi, yang penting malah diri sendiri atau orang lain. Nah, padahal enggak itu yang tentu diminta oleh Paulus. Ya, Paulus meminta supaya jemaat Efesus itu bersyukur. Yang berikutnya, apalagi yang diminta supaya orang-orang kudus lakukan? Tidak membicarakan. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini penting banget loh ternyata loh. Ya. Kenapa kok begitu? Karena dengan kita membicarakan, dengan kita memikirkan hal-hal tadi yang berbau seksual itu, maka kita didorong untuk melakukan, teman-teman. Ya. Nah, Koyas nggak tahu ya dengan pengalaman dari teman-teman, tapi sekali lagi dari beberapa jemaat ya atau orang yang datang konseling ke Koyes ya, mereka juga cerita itu. Awalnya mereka tuh cuman telepon-teleponan doang ya atau chat lah, sekedar chat gitu ya. Ngomongin ini itu, terus akhirnya menjurus begitu ya. Nah, ini semua kan mendorong orang untuk pengen melakukan itu loh ya. Nah, ini repot ini ya, repot teman-teman. Nah, maka itu dikatakan nanti Rasul Paulus, loh, disebut aja pun jangan diomongin. Ya, itu tidak patut bagi orang-orang kudus. Ayat 3 itu ya. Ya, teman-teman, nah itu. Jadi kita jangan bicarain deh hal itu deh, nggak perlu. Ada banyak kok topik-topik lain yang bisa kita bicarain daripada ngomongin soal itu. Ya, berikutnya adalah, nah ini ayat 7 ya. Ayat 7 katakan ya, jangan kamu berkawan dengan mereka. Bayangin sampai seperti itu loh ya teman-teman ya. Ini artinya Rasul Paulus betul-betul menjaga ya. Rasul Paulus betul-betul mencoba untuk membuat jemaat Efesus ini jangan sampai deh jatuh ke dalam dosa-dosa itu gitu. Nah, karena teman-teman, ini juga penting ya. Yang namanya teman itu pengaruhnya besar sekali. Betul enggak? Ya kan? Teman-teman itu pengaruhnya besar sekali. Baru-baru ini ya teman-teman, Koyes juga sedih nih. Karena apa? Ada satu anak pemudi, ya satu anak pemudinya Koyes itu, dia sekarang pindah keyakinan. Ya, dia suka sama seorang cowok yang beda imannya. Ya, lalu dia ini sudah mau benar-benar mantep gitu ya, yakin, seyakin-yakinnya gitu ya, dia mau pindah agama. Ya. Koyes sedih gitu ya, waduh kok seperti ini ya gitu ya. Tapi ya gimana, itu namanya keputusan pribadi ya, teman-teman ya. Kalau soal agama ini kan juga sebetulnya kita nggak bisa paksain orang gitu ya. Nah, tapi Koyes sedihnya adalah ya ini bisa sampai terjadi gitu ya. Dan setelah Koyes tanya ke dia gitu ya, kenapa sih kok sampai? Rupanya karena apa? Karena dia memang punya banyak teman dari golongan agama itu. Ya, dia berteman dengan teman-teman yang ya agamanya itu gitu, berbeda dengan kita. Ya. Tapi ya itu oke, ini sedikit out of context sebetulnya ya. Tapi maksud Koyes adalah bahwa teman itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Maka itu teman-teman youth ya GKMI Pengharapan, Koyes benar-benar berharap kalian jangan sampai ya berteman dengan orang-orang yang keliru, dengan orang-orang yang salah. Karena itu bisa membawa kita juga kepada hal-hal yang buruk. Ya, oke, berikut. Nah, kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, teman-teman ya. Sejauh ini Koyes stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Nah, maaf nih, Koyes sampai ngomong terus malahan ya. Pertanyaan? Masih bingung atau maksudnya? Ya, boleh. Tapi ini kalau nggak penting maafin ya. Aku karena enggak, tadi kan Koyes ngomong yang tentang kayak perselingkuhan gitu hanya untuk yang menikah.
Nah, Koyes nggak ada nyebut yang kayak pas masih pacaran gitu. Kalau masih pacaran itu termasuk selingkuh kah atau enggak? Ya, apabila dia sudah memiliki relasi yang khusus, ya kalau Koyes bilang ya iya gitu ya, karena dari kedua belah pihak ini yang berpacaran kan sudah sepakat nih, yuk kita jalan bareng, kita pacaran. Nah, otomatis kalau satunya lalu maaf nih cari pasangan lain, ya jelas itu bisa dikatakan selingkuh gitu. Ya tentu itu dan itu menyakitkan juga loh, ya kan? Ya, siapa sih di antara kita ini pengen dan maksudnya seneng kalau dikhianati seperti itu? Saya kira nggak ada, ya. Tapi betul ya. Oke, thank you loh ya. Thank you Karin sudah diulas diangkat. Ya, itu betul. Oke, ada lagi? Maka itu saya Koyes kira juga kita mesti hati-hati ya ketika kita berpacaran juga ya. Jadi berpacaran ya bukan nggak boleh, boleh aja, monggo ya, apalagi di usia-usia kalian ya, memang lagi cari pasangan hidup. Ya oke, monggo, karena bagi saya pacaran juga penting. Dia menjadi masa di mana kita mengenal karakternya, mengenal sedalam-dalamnya diri pasangan kita itu seperti apa gitu ya. Dan bahkan kalau perlu nih, Koyes juga bahkan usul ini kalau boleh kalian juga kenali keluarganya loh. Ya, kenali keluarganya. Jangan sampai kalian nggak kenal keluarganya. Ya, itu penting. Dan saya kira kalian pun juga tentu boleh saja ya memperkenalkan, katakanlah kalau bagi yang cewek ya cowoknya gitu ya, atau ceweknya, itu kalian kenalin ke orang tua. Ya, kenalin ke orang tua. Kenapa? Supaya tahu, orang tua kalian juga tahu, kenal. Gitu ya, dan mereka pun mengenal orang tua kalian. Gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, Koyes lanjut dulu ya. Nanti sambil di tengah jalan, silahkan kalian tanyakan. Nah, yang pertanyaan berikutnya adalah, apa artinya hidup dalam terang? Ya, karena Rasul Paulus katakan itu di dalam ayat yang ke-8. Nah, ini teman-teman perhatikan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, artinya apa kalau kita diminta untuk hidup dalam terang? Yuk, berikutnya. Nah, ini teman-teman ya. Ini bicara soal identitas. Ya, kalau tadi dikatakan di ayat 8, kamu adalah terang. Present ya, present. Sekarang ini loh. Sekarang ini kamu itu terang. Itu identitasmu. Itu yang harusnya kamu percayai, dirimu itu terang. Ya, kalau orang-orang karismatik seringkali bilang, sekarang kalian coba bilang dalam hati, aku adalah terang. Ya, atau saya adalah terang. Ya, coba bilang. Nah, jadi identitas kita itu berpengaruh banget dengan perilaku kita. Kalau kita terang, maka perilaku kita juga adalah perilaku yang harusnya terang. Betul enggak? Kita berpikir terang, gitu. Tapi kalau kita ini kegelapan, nah maka yang terjadi adalah perilaku kita juga adalah kegelapan. Nah, ini perhatikan nih teman-teman ya. Ini ada tanda panah. Oh maaf, sebelumnya dulu. Tanda panah naik turun ya. Jadi identitas mempengaruhi perilaku, tapi perilaku juga menguatkan identitas. Maka itu teman-teman, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan ya, kalau kalian itu berperilaku hal yang buruk, pasti nggak nyaman. Betul nggak? Ya toh? Kenapa nggak nyaman? Karena kalian tahu, bukan itu identitasmu. Kalian merasa, aku seharusnya berlaku seperti ini. Ya, aku harusnya nggak berbuat seperti ini, nih aku keliru. Kalian sadar identitas kalian. Jadi perilaku ternyata juga makin mempengaruhi identitas ya. Identitas mempengaruhi perilaku, perilakunya ternyata mempengaruhi identitas juga. Nah, oke sekarang kita lanjut ya. Nah, kita akan buat bagan ini teman-teman ya, perbedaan antara terang dan gelap ya. Kalau orang itu terang, maka dia hidupnya benar. Hidupnya kudus. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Hidupnya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran.
Nah, ini teman-teman sekarang kita ditolong ya, kita jadi punya standar nih, gitu ya, sebagai anak-anak muda. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mesti tanya ini dulu. Kalau aku berbuat gini nih ya, kira-kira bakal mendatangkan kebaikan nggak sih? Nah, gitu ya. Kalau aku berbuat gini nih ya, kira-kira adil nggak sih? Kalau aku berbuat gini ini benar nggak? Sesuai firman Tuhan nggak sih? Nah, itulah ciri-ciri terang, teman-teman. Ya, itu ciri-ciri terang. Ada orang yang mengatakan, loh, Kak, aku ini kan nggak ganggu siapa-siapa loh, Kak. Aku tuh cuma nonton bokep. Aku seneng kok, Kak. Aku menikmati. Tapi aku kan nggak ganggu orang lain. Kenapa itu salah? Nah, saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Kalau orang-orang kecanduan, ya, bukan hanya mungkin pornografi, tapi mungkin katakanlah games, ya. Apakah itu baik untuk kita? Nah, ya. Penelitian saja menunjukkan, teman-teman, orang yang kecanduan pornografi itu ada sekitar 5 atau lebih malahan bagian otaknya yang dirusak. Dan ini lebih mengerikan daripada orang yang hanya sekedar minum atau ngepil ya. Ngobat itu ya, drugs gitu ya. Drugs itu hanya 2 atau 3 bagian otak yang rusak. Pornografi itu bisa 5 sampai lebih bahkan dikatakan. Nah, ini satu contoh saja, teman-teman ya. Nah, karena itu, sekali lagi teman-teman, apapun yang mau teman-teman lakukan, uji dulu. Ujilah apa yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Nah, sebaliknya, kita bisa lihat sendiri, kalau yang namanya kegelapan, jelaslah nggak ada gunanya. Ya kan? Perbuatan itu tidak ada berbuah apa-apa. Dan orang yang gelap itu, teman-teman ya, maaf nih ya, bukan maksudnya gelap kulitnya, tapi gelap dalam arti kegelapan hati, begitu ya. Mereka tuh nggak peduli kok, teman-teman. Ya, mereka nggak peduli, bodoh amat, mau ada firman Tuhan, mau ada apalah, nggak peduli aku. Tuhan ngomong apa, aku nggak peduli. Ya, jadi pikiran, perkataan, perbuatannya jelas tidak benar. Ya, oke lanjut yuk. Lanjut, berikutnya apa nih? Ya, manfaatnya. Kalau teman-teman itu hidup dalam terang, maka satu, teman-teman bisa tahu deh. Teman-teman akan bisa ngerti, oh ini dosa apa enggak ya. Ya, kalau dosa ya enggak usah dilakukan. Kalau enggak berdosa, enggak apa-apa dilakukan. Kan begitu ya. Dan yang kedua, kita bisa membongkar nih, kedok perbuatan-perbuatan kegelapan, baik dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Nah, Koyes mengatakan ini bukan berarti Koyes minta kalian jadi hakim ya. Enggak loh ya. Tapi kalian bisa menilai lah. Itu maksud Koyes ya. Menilai sendiri, oh ini perbuatan temanku ini enggak benar nih. Tapi kalau itu teman dekat kalian, ya kalau bagi Koyes sih sebetulnya kalian mesti ngomong ya. Kalian mesti ingetin tuh teman-teman kalian yang kalian tahu jelas-jelas melakukan perbuatan yang gelap. Ya. Kalian ngomong 4 mata aja gitu ya, ajak dia, yuk sini yuk, aku mau ngomong sama kamu bentar gitu ya. Aku kok dengar kamu katanya gini, betul nggak? Teman-teman mesti ingetin justru ya, kalau di antara sesama youth ini harus saling mengingatkan ya. Ingat ya, mengingatkan nggak sama dengan menghakimi loh. Ya, nggak sama, beda. Ya, kalian mengingatkan, yaitu lahir dari cinta kalian, lahir dari kepedulian kalian terhadap teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ya, nomor 6. Di ayat 15, nah ini teman-teman perhatikan yuk, ayat 15 dilihat Alkitabnya, dikatakan, kita diminta untuk apa itu? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Maaf, kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, ini apa artinya teman-teman? Nah, ini kita sekarang diajak nih teman-teman ya. Kita sebagai pembaca teks ini ya, surat Efesus ini, kita diminta juga untuk melihat hidup kita sendiri. Nah, ya. Yuk kita cek, kita perhatikan, dan kata-katanya bukan cuma perhatikan gitu aja loh ya. Tapi lihat tuh, perhatikanlah dengan seksama. Wah, itu ya. Artinya berarti apa? Bahasa Inggrisnya katakan itu apa? Watch carefully. Watch ya. Lihat baik-baik gitu ya.
Perhatikan baik-baik. Jadi kita diundang untuk jadi orang yang bijaksana. Nah, teman-teman, orang yang bijaksana itu bukan cuma orang yang tahu apa yang baik ya. Orang yang bisa mengerti, bisa paham. Ya, itu orang bijaksana, iya. Tapi orang bijaksana juga bisa mempraktekkan itu. Bukan cuma tahu tok, ya. Bukan cuma ngerti tok, tapi dia juga mempraktekkan. Nah, itu arti daripada orang yang bijaksana. Ya, teman-teman ya. Nah, ini penting banget. Nah, orang yang bijaksana itu berarti orang yang bagaimana? Orang yang hidupnya didasarkan pada kehendak Tuhan. Nah, ini ya. Ini masuk ke tema kita tadi, teman-teman ya. Karena tema teman-teman kan mengemudi secara rohani. Ya, mengemudi. Jadi, Koyes umpamakan, kita ini, mobil itu, kehidupan kita tuh seperti mobil. Benar nggak, teman-teman ya? Yang kita jalanin setiap hari nih, ya, muter-muter kemana-mana kan kita jalankan. Menjalani hidup kita itu. Nah, itu umpama mobil itu. Nah, maka kita harus bijaksana. Kita harus menjalankan hidup kita ini dengan benar-benar paham, ngerti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu orang bijak itu. Ya, orang bijaksana adalah orang yang paham. Dia tahu apa kehendak Tuhan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ciri orang bijak. Wah, Koyes pakai ini ya. Koyes suka pakai gini-gini nih ya, teman-teman. Supaya lebih gampang nih. 5M ya. 1, dia pakai waktunya dengan bijak. Nah, itu teman-teman ya. Dikatakan tadi di ayat yang ke-16 tuh. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oh, itu loh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman main games, boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau di rumah gini kan pasti jutek ya. Pasti bosen nih, pasti gabut. Pengen main game, nggak apa-apa. Tapi ingat dong, waktunya jangan 24 jam, main game terus. Ya, lupa mandi, lupa makan, lupa gosok gigi. Ya, repot ya kan? Sama. Oh, aku nonton drakor, Kak Yes. Oh, yes. Oh, boleh, nggak apa-apa. Tapi ya ingat ya. Ingat ya, karena tuh drama Korea itu kan seri-serian ya. Bisa nggak tidur itu ya kalau malam mungkin ya, karena nonton drakor itu misalnya. Yang kedua, M yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kalian lakukan dalam hidup kalian ya. Lalu kemudian ayat 19, nah ini menarik ya. Ayat 19 menyuruh kita untuk berkata-katalah seorang kepada yang lain. Loh, teman-teman ya. Berkata seorang pada yang lain dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian dan nyanyian mazmur. Nah, ini artinya apa? Apa kita bacain mazmur? Oh ya betul, ya bisa saja itu. Koyes sering itu lakukan ya. Kalau Koyes kunjungin orang sakit, ya, maka Koyes kadang-kadang buka Alkitab, bacain mazmur, ya. Kadang-kadang Koyes kunjungin mak-mak itu ya, orang-orang lansia, ya. Koyes ngapain? Nyanyi, ya tak nyanyiin. Yuk mak. Nyanyi yuk, nyanyi lagu-lagu rohani. Wah, gitu ya. Jadi kalau sama teman-teman bisa nggak? Bisa aja, ya. Di antara kalian, anak-anak muda, kirim dah lagu, ya, lagu rohani. Ya, kirimkan kata-kata yang bisa menguatkan teman-teman kalian. Nah, itu maksudnya ayat 19, ya. Kemudian mensyukuri segala sesuatu. Dan pada akhirnya punya penundukan diri. Ya, dalam takut akan Kristus. Oke, kita lanjut dulu, yuk. Supaya bisa selesai. Nah, teman-teman, ini kita diingatkan. Tadi Koyes sempat sedikit menyinggung soal waktu, ya. Dalam hidup kita ini ada 3 hal, teman-teman, yang nggak bisa ditarik kembali. Ya, nah, tapi, oke lah, mungkin jangan cerita dulu lah, nanti aja Koyes, ya. Ini Koyes akan sebutkan. Yang pertama apa? Ketika kita sudah melempar batu. Melempar batu ini Koyes kasih tanda kutip ya. Bukan berarti melempar batu beneran, bukan ya. Tapi kalaupun seperti itu juga ya bener kan. Sudah kelempar batunya, udah kena kepala orang itu, kita nggak bisa apa-apa dong. Iya kan? Nah, jadi makanya kita mesti hati-hati. Tapi yang dimaksud dengan melempar batu di sini adalah menuduh orang. Ya, menuduh orang berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Itu maksud Koyes, ya. Pernah nggak nih? Nggak tahu nih, teman-teman mungkin pernah melakukan itu ya. Jadi ketika kita menuduh orang,
tapi ternyata orangnya nggak seperti yang kita tuduhkan. Lah kan kita yang malu. Betul nggak? Ya, kita nggak bisa menarik itu kembali. Yang kedua, kata-kata. Ya, ketika kita sudah ngomong, itu kita nggak bisa tarik lagi tuh, teman-teman. Maka itu kenapa, kalau nggak tahu ya, kalau di anak-anak pemuda di sini juga kadang-kadang gara-gara kata-kata nih, teman-teman ya, bisa itu nggak datang ke gereja dulu. Ya, udahlah, nggak mau persekutuan lagi kok. Habis aku dibilang gini, dibilang begitu. Wah, ya. Hanya soal kata-kata. Maka itu teman-teman hati-hati kalau kita pakai kata-kata ya. Berikut, ketika sang waktu kita biarkan berlalu. Nah, ini teman-teman, makanya penting loh ya. Waktu-waktu yang ada nih, sementara kalian ya working at home, studying at home ya, whatever at home begitu ya. Pakai waktu yang ada itu dengan baik. Jangan disia-siain ya. Yuk lanjut. Baik, kita ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Kita fokus ke ayat 18 sampai 21. Apa itu arti dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman Koyes ingin ingatkan ya, dulu Koyes seringkali berdebat begitu rupa dengan anak-anak muda yang selalu mengatakan bahwa kamu tuh mesti bisa bahasa roh loh. Karena itu tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, bagi Koyes itu salah. Ya, bahwa orang bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Ya, itu karunia loh. Ya, Koyes bukan menolak karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu memang ada dan diberikan oleh Roh Kudus, betul ya. Tapi bukan itu tanda kalau dia dipenuhi Roh Kudus. Bukan, teman-teman ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu artinya apa sih? Artinya dia membiarkan dirinya, ya berikut. Jadi dia membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini seperti tema kita malam ini, teman-teman ya, mengemudi secara rohani. Kalau kita punya mobil, ya kita kan yang jadi sopirnya siapa? Ya saya, aku, ya kan? Aku yang nyetir nih. Nah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, maka kendalinya itu harus diserahkan kepada Roh Kudus. Nah, ini yang nggak gampang, teman-teman. Kenapa? Karena kita seringkali maunya kita yang ngatur, maunya kita yang nyetir, dan kita nggak mau disetirin orang lain. Ya, jadi sehingga ketika kita dikatakan membiarkan Roh Kudus itu mengemudikan mobil kehidupan kita, kita bilang no, nggak mau, jangan kamu Roh Kudus, aku aja yang nyetir. Ya, ini adalah bicara soal apa ini, saudara? Teman-teman, bicara soal penyerahan diri ya, penyerahan diri. Ketika kita dikatakan kita penuh dengan Roh Kudus, ya orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orang yang membiarkan Roh Kudus bekerja, membiarkan Roh Kudus mengemudikan, membiarkan Roh Kudus menyetir kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Satu, kita hidup bijaksana, kita paham kehendak Kristus, kita menyembah dan mengucap syukur pada Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya seperti itu. Baik, terakhir ya, yang terakhir. Dengan demikian lalu apa sih yang seseorang lakukan ketika dia penuh dengan Roh Kudus? Nah, seperti tadi yang Koyes katakan, bukan berarti dia harus berbahasa roh. Oh, tidak. Ya, dia bisa berbahasa roh, oke. Sekali lagi, bukan tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus yang dilakukan apa sih? Yuk kita lihat. Yang dilakukan tadi ya, dia akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Ya, dia menunjukkan bahwa dia itu senang bersekutu. Dia suka dengan persekutuan rohani, memiliki persekutuan yang sehat. Dia bisa ikut latihan paduan suara, misalnya ya. Wah, kangen ya teman-teman ya. Udah lama nih nggak pernah ada latihan-latihan padus lagi. Ya, jadi teman-teman bisa memuji Tuhan, bisa menguatkan orang lain lewat pujian. Ini adalah tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya ya. Dia akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam lagu-lagu pujian. Yang kedua, dia akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20 ya. Ucaplah syukur senantiasa. Oh maaf, ini ayat 19 ini ya.
Oh ya, salah itu. Ayat 19 bagian yang B. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Berikut, dia berdoa pada Allah dengan ucapan syukur atas segala sesuatu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, teman-teman, adalah orang yang bersyukur. Ya, bersyukur atas segala sesuatu, termasuk hal-hal yang mungkin nggak enak, ya, tapi dia bersyukur. Yuk, berikutnya. Nah, ini saling merendahkan diri dalam takut akan Kristus. Nah, teman-teman, seringkali kita ini kan memang sebagai teman ya. Kita maksudnya satu sama lain ya. Kemudian kalian juga dengan katakanlah pembimbing atau gembala, kalian itu kan kalian dekat ya relasinya. Baik itu ya. Tapi bukan berarti kalian tidak menaruh hormat. Nah, ini ya, penting ya teman-teman ya. Jadi kita ini sebagai orang-orang yang dipimpin ya, atau dibimbing, atau dimentori ya, atau di coaching, apapun lah istilahnya ya, maka kita harus punya rasa hormat terhadap orang yang memimpin kita. Ya, nah ini teman-teman yang dimaksudkan dengan merendahkan diri. Ya, dan ini perlu dimiliki loh dalam relasi satu sama lain. Ya, jadi betul kita bisa bercanda-bercanda, kita bisa, tapi nggak boleh kurang ajar. Nah itu dia ya. Betul kita dekat ya satu sama lain dengan katakanlah Kak Niko ya, dengan Bapak Gembala misalnya ya. Kita dekat itu relasinya dengan Kohyo dan istri ya. Kita dekat sama mereka, tapi ingat nggak boleh kurang ajar, nggak boleh kita meremehkan mereka. Ya, kita tetap harus menghargai otoritas mereka, menghormati mereka, dan kita merendahkan diri kita. Nah, itu teman-teman ya, ayat 21. Oke, kita akan simpulkan apa yang Koyes sampaikan banyak hal tadi. Yang pertama adalah teman-teman, sekali lagi ingat, identitas kamu mengendalikan perilakumu. Ya, identitas kamu mengendalikan perilakumu. Sekarang Koyes tanya, sorry dulu, identitasnya siapa? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Anak-anak Allah. Ya. Kita ini siapa? Kita adalah terang di dalam Tuhan. Itu identitas kita. Ya. Teman-teman mesti ingat ya, anak-anak Allah. Jadi kita mesti punya sifat, punya karakter mirip atau sama dengan Allah. Yang kedua, kita ini terang dalam Tuhan. Ya, dan yang ketiga, kita ini dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Kita ini di dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, ini teman-teman penjelasannya. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita sepatutnya hidup seperti Yesus Kristus. Mengasihi, rela berkorban, menyerahkan diri untuk sesama. Kedua, kita harus ingat identitas sejati kita, menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak pantas. Ya, yang terakhir, mengetahui kehendak Allah bisa menolong kita untuk menggunakan waktu dan menjalani hidup kita dengan bijak. Sekalipun banyak hal-hal yang jahat atau kegelapan di sekitar kita. Ya, jadi teman-teman dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan tiap hari, kalian bisa memakai waktu dengan bijaksana. Ya, dan kalian juga nggak akan menyia-nyiakan waktu kesempatan yang ada itu dengan melakukan hal-hal yang nggak perlu. Ya, hal-hal yang justru malah bisa membuat kamu berdosa. Nah, mari kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita bisa senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan doa dan puji-pujian, serta kita boleh saling merendahkan diri. Oke. Sampai sedemikian yang Koyes bisa sampaikan. Sekali lagi, apakah memang ada pertanyaan? Mungkin nggak apa-apa ya, mungkin ya 1-2 kalau memang ada yang mau bertanya. Atau sudah jelas, teman-teman? Halo, ada yang respon? Sudah jelas, Kak. Kok. Oh, udah ya, udah jelas ya. Oke. Yang lain, ada yang mau bertanya? Enggak. Enggak ya, oke. Baik, terima kasih. Sekarang mari kita berdoa. Saya minta Kak Niko ya. Kak Niko untuk berdoa tanggapan firman Tuhan. Ya, thank you Koye untuk
firman Tuhan yang sudah dibawakan. Mari kita sama-sama berdoa, teman-teman. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh lagi diingatkan melalui firman Tuhan yang boleh kau beritakan lewat Ko Yesaya. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bahkan Ia mau menebus dosa kami dan memberikan kami keselamatan. Pada saat itu juga Engkau memberikan kami status sebagai anak-anak-Mu. Kami yang adalah awalnya musuh Allah, tapi melalui kematian dan pengorbanan Kristus di kayu salib, kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan, seringkali kami lupakan hal itu. Kami begitu bersyukur karena malam hari ini Kau boleh mengingatkan setiap kami. Dan kami juga rindu Tuhan, tolonglah setiap kami, agar dalam hidup kami, setiap hal yang kami lakukan, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, benar-benar menunjukkan, mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Seringkali di usia muda kami terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kami, dengan budaya, dengan lingkungan sekitar kami, dan juga dengan apapun yang seringkali kami lihat ataupun dengar. Padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, lewat pertolongan oleh Roh Kudus-Mu. Jagalah hati kami, supaya kami boleh terus hidup, mengikuti kehendak Tuhan, dan menunjukkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai terang di tengah dunia yang gelap ini. Sebab kami yakin Tuhan memberikan kami keselamatan bukan untuk kami sia-siakan, tapi supaya kami juga boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh menyegarkan hati kami. Dan kami rindu sekali lagi meminta pertolongan Tuhan, agar dalam kehidupan kami, setiap hal yang kami lakukan, Tuhan yang boleh tolong setiap kami, lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kami ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Koye yang sudah memberikan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong dalam setiap pelayanannya, berkati agar dalam setiap hal yang Koye saya lakukan, Tuhan boleh pakai dia menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang yang dia layani. Dan Koye saya sendiri boleh semakin mengenal Tuhan dan boleh semakin mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap diri kami dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih ya Niko. Thank you teman-teman. Thank you Ko Yesaya untuk firman Tuhan yang disampaikan. Aku jujur tertegur sih, masalah yang bersyukur sama menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena belakangan ini sih mungkin karena apa ya? Karena kayaknya jenuh juga gitu, jadi lebih nggak bersyukur, kayak banyak ngeluh sama ya pokoknya melihat segala sesuatu tuh dari sisi negatifnya. Kadang tuh orang aduh Mom tuh jadi orang negatif thinking banget sih, padahal kan apa yang dipikirin kan belum tentu terjadi. Terus apa yang lu punya sekarang itu mungkin banyak orang-orang di luar sana mau ada di posisi lu gitu sih. Terus menggunakan waktu dengan bijak juga susah karena ya ada penghalangnya, itu rasa malas gitu. Malas kayak misalnya apa sih kalau misalnya pelayanan gitu, kadang ada rasa malas persiapan, jadi pas hari-harinya kurang maksimal. Tapi ya mudah-mudahan kita semua jadi lebih semangat gitu dalam melayani, baik di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, ya, supaya jadi anak-anak Tuhan yang lebih membanggakan. Ya, sip. Teman-teman, mungkin kalau pengumuman, jangan lupa hari ini kan hari Rabu, nanti hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2020, seperti biasa ada Komsel Youth yang akan dibawakan oleh Pendeta EBSS. Dan WL-nya itu Antonia, kalau nggak berubah tetap Antonia, temanya mempersembahkan hidup. Nah, buat teman-teman, silakan coba disiapkan waktunya hari Jumat, jangan pulang sore-sore, karena kita mau komsel. Gitu. Mungkin pengumumannya itu aja. Kalau dari pengurus sendiri ada pengumuman lain? Kakak Senja? Kayaknya sih nggak ada ya, itu aja. Ada nggak ya, Nik? Nggak ada kan ya?
Ya udah. Oke, itu aja. Aku kembalikan ke Monik. Oke, jangan lupa hari Jumat Komsel sama hari Minggu ibadah umum seperti biasa ya, jam 8 gitu. Bangun pagian, mandi, kita mau ibadah gitu. Nah, selanjutnya kita mau doa kali ya. Ada yang mau didoakan nggak, teman-teman? Misal kalau apa kita doa bergilir aja ya? Ya, usul koye sih ditentuin pokok-pokok doa, lalu minta beberapa teman berdoa. Setuju. Nah, kalau dari urutannya gini aja deh. Niko mendoakan Senja. Catat. Jadi ngatanya Niko, Senja. Terus Senja, Gerard. Terus Gerard mendoakan si Tasya. Terus si Tasya mendoakan Karin. Karin mendoakan Pepe. Pepe ada Ibel nggak di situ? Nggak ada, aku sendirian. Kasian banget sendirian. Oke. Kalau gitu Pepe nanti mendoakan Tania. Tania mendoakan Jessica. Jessica mendoakan itu Cibrenda atau Happy ya? Ada 2. Brenda. Udah. Kaget aku. Jessica mendoakan Cibrenda. Terus Cibrenda mendoakan Sevina. Sevina mendoakan Antonia. Antonia mendoakan Koye saya. Terus Koye saya mendoakan Monik. Ya, oke. Monik mendoakan Niko. Berarti. Kayaknya semua udah kesebut ya. Ya. Aku ulang ya. Pertama Niko mendoakan Senja. Senja mendoakan Gerard. Gerard mendoakan Tasya. Tasya mendoakan Karin. Karin mendoakan Pepe. Pepe mendoakan Tania. Tania mendoakan Jessica. Jessica mendoakan Cibrenda. Cibrenda mendoakan Sevina. Sevina mendoakan Antonia. Antonia mendoakan Koye saya. Koye saya mendoakan Monik. Monik mendoakan Niko. Ya. Sama dari Niko dulu, apa mendoain? Oke, buka ya. Aku minta tolong doain ini aja sih. Jumat kemarin ya kalau nggak salah, sempat share ke teman-teman juga. Jadi sedang berusaha mendekati teman-teman yang cowok. Mendekati, ya gitu. Jadi lagi kontak-kontak nih. Harapannya bisa lebih kenal mereka. Terus ya ujungnya sih berharap mereka bisa ikut lagi komsel sama kita, ikut KTB. Karena kan ya biar nggak, yang paling ganteng aku sama Gerard nih. Ini sekarang untung ada Koye gitu ya. Kalau nggak ada Koye, paling ganteng aku sama Gerard di sini. Oh, oke. Nanti jadi anggota girl band kita kan. Nah, jadi doain supaya teman-teman yang cowok bisa membuka hati juga gitu ya. Tuhan juga kasih kerinduan dalam hati mereka supaya bisa berkumpul, bersekutu. Dan kita sendiri nantinya juga bisa menyambut mereka dengan hangat kalau mereka bisa bersekutu kembali sama kita. Terus yang kedua, doain juga buat teman-teman pengurus yang baru aja dilantik kemarin ya, sama majelis penatua diaken. Kita tolong doain mereka supaya dalam pelayanan ini mereka bisa memberikan yang terbaik, meskipun banyak kesulitan pasti yang akan dihadapi, tapi doakan supaya Tuhan sendiri yang kasih mereka kekuatan dan mereka sendiri bisa kuat dan semangat menjalaninya. Dan terakhir, tolong doakan untuk kesehatan. Kalau aku sendiri kemarin habis bawain firman di ibadah hari Minggu, ternyata udah lama gitu ya nggak ngomong selama 40 menitan lebih, terus suaranya habis teman-teman, kurang minum. Jadi tolong doakan supaya tetap ini bisa
jaga diri juga sih, maksudnya jaga kesehatan, jaga apa yang dimakan, apa yang diminum, supaya setiap pelayanan nanti bisa memberikan yang terbaik. Itu aja. Thank you, Moni. Ya, thank you, Niko. Kalau dari Senja, apa yang mau didoakan? Tua saya udah sembuh. Ya, aku ini sih ada sedikit berita yang bikin deg-degan tuh kemarin. Karena ada salah satu orang langganku yang keluarganya, sekeluarga itu positif COVID. Dan itu kemungkinan besar dia juga COVID gitu. Dan dia itu kan PM lapanganku. Jadi aku tuh sering banget kontak langsung sama dia gitu. Nah, jadi kemarin tuh pas pagi-pagi langsung udah menyediakan alat rapid test, langsung bilang kalau hari ini semua rapid. Nah, kita kan awalnya nggak tahu tuh berita itu. Nah, itu sih, ya itulah. Akhirnya semua rapid tuh satu kantor, bersyukur. Dan di kantor sih negatif semua. Dimana ada satu orang yang agak samar-samar gitulah. Jadi kemungkinan besar akan lanjut swab untuk memastikan gitu. Nah, yang mau titip didoain, doakan kesehatan. Kasian sih, soalnya PM lapanganku ini kan anaknya juga masih kecil-kecil. Otomatis anak-anaknya ini pada kena kan, dan mereka lagi isolasi mandiri sekeluarga di Hotel Ibis. Jadi titip doakan mereka supaya boleh pulih. Dan kabarnya yang awal ketahuan COVID itu emaknya tuh udah tua, terus udah cuci darah setiap seminggu 2 kali. Jadinya kemungkinan besar yang bawa tuh juga emaknya ini. Doakan supaya kalau Tuhan berkehendak gitu berikan kepulihan gitu. Karena ya sedih gitu kan, ya udah sakit, udah tua juga gitu. Terus sekarang sekeluarga kena. Dan doakan supaya kami-kami yang berinteraksi langsung, Tuhan kuatkan imunnya gitu ya, dan jaga kesehatan masing-masing supaya nggak sampai ikut nempel gitu ya. Ya itu deh. Lalu apa sih Karin? Terus doain Vian ulang tahun kan kemarin. Doakan Vian mulai usaha kecil-kecilan tuh kan di rumahnya, dia buka jual minuman kayak kopi, terus minuman green tea, segala macamnya itulah. Nah, doakan Vian dalam perintisan usahanya, kesehatannya, terus juga Vian boleh makin dewasa dan bertumbuh. Dan boleh makin sering gabung sama kita gitu. Karena udah lama juga nggak ketemu Vian. Terus, aku titip juga doain Randy deh. Ya ini yang cowok-cowok emang yang aku suka chat-chat ntar, aku kerja Kak, aku ini Kak gitu. Ya itu doakan. Dan doakan Niko cepet ke Jakarta ya, jadinya Niko bisa langsung ketok-ketok rumahnya gitu. Manggil-manggilin gitu ya. Mereka yang parno, Bu, dikira bawa virus nanti. Iya sih ya, bisa jadi juga tuh. Ya udah, gitu aja sih. Banyak ya, maaf ya. Hati-hati guys, kita harus jaga pintu. Oke, Senja. Nanti Senja didoakan sama Gerard. Nah, kalau Gerard apa yang mau didoakan? Nah, kesehatan sama sekolah. Dan Mbak Fitri katanya itu opanya meninggal dan bentar lagi ujian. Oke. Nanti kita doain ya buat Mbak Fitri juga. Thank you, Gerard. Nah, kalau Citasya, apa yang mau didoakan? Kesehatan sama kerjaan. Oke. Ada lagi? Sama si Tiffany kan dia mau urus paspor. Doain supaya urusannya cepat kelar dengan lancar. Paspornya dia mau diperpanjang. USG-nya gimana, Syah? Ya, hasilnya.
Jadi udah. Udah. Baikkah? Ya. Yeay. Nanti Citasya akan doakan Citasya mendoakan Karin. Kalau Karin apa yang doakan? Kalau aku kesehatan aja lah, nggak apa. Oh, kata ibu aku, nih barusan tadi dia request doain Karin biar tambah sabar ya guys. Kenapa? Sekarang katanya Karin udah agak sabar tuh, peningkatan kan. Nah, Cijo nggak ada nih, harus didengar. Katanya aku udah rada sedikit sabar. Sebenarnya aku penyabar banget guys, cuman cara mengungkapkannya aku bingung. Ya doain biar aku lebih bersabar lagi. Terus kesehatan. Terus kalau buat sekolah doakan semoga aku nggak bosen dan berusaha untuk absen nggak telat. Karena akhir-akhir ini aku absen telat terus. Pelajaran jam segini sampai jam segini, telat 5 jam kemudian ya udah lah ya dirangkep dijadiin satu jadinya. Tapi sebenarnya nggak boleh sih. Tapi nggak apa, cuma satu kali doang lah. Kalau keseringan nggak boleh. Sama yang pasti doakan bombul aku udah mulai, namanya usaha ya, ntar ada pasang surutnya, ntar ada sepinya ya, kita terus jalanin aja, semoga tambah rame, orang-orang juga tambah mengenal, dan makin kesini respon orang yang order juga sudah mulai, sebenarnya sih nggak pernah buruk banget sih, maksudnya masih standar lah, sudah mulai membaik, jadi doakan bombul aku. Oh ya, saya doain ya. Ya. Biar semua doain. Khusus buat Bombul. Iya, Karin. Apa itu usahanya apa toh? Bombul itu apa? Bombul. Frozen food. Itu Bombul itu. Aduh malu jadinya. Itu nama mereknya toh. Aku jualnya tuh di snack, dessert, and frozen food gitu. Oke. Kue, tapi kalau makanan kita belum jual. Itu makanan juga sih. Ya gitu deh pokoknya. Sama ice cream kita baru launching. Sama jus. Wow, keren. Iya, es krim. Ya. Jadi ini yang ngurusin usaha ini rame-rame kok. Kita serumah ngurusin semua. Jadi dari yang anak bayi sampai yang gede semua ngurusin. Jadi mereka es krim, jangan ketinggalan es krim katanya. Oh iya. Rame, kita mah rame. Iya. Oke deh. Aku paling lama. Oke Karin, semoga bisnisnya lancar ya. Amin, makasih ya. Kalau Pepe apa yang mau didoain, Pe? Aku doain buat kuliah sama kesehatan. Terus itu sih supaya bisa bagi waktu. Soalnya udah lumayan hektik ya hidup ini gitu. Dari yang bisa nggak ngapa-ngapain tiba-tiba udah berkegiatan gitu. Makasih. Oke, Cici. Udah mulai kuliah. Terus kalau Tania apa yang mau didoain? Aku lagi kayak biasa lah, nggak ada apa-apa. Jadi paling kesehatan aja sama sekolah gitu. Kasih. BTW yang operasi gigi belum jadi ya nih? Belum, kan kemarin Agustus ya atau September itu. Ntar jadinya itunya Maret, itu apa namanya buat crown-nya itu. Oke. Kalau Jessica apa yang mau didoain? Kesehatan sama biar cepat dapat kerja. 7. Oke, nanti kita doakan supaya kita cepat dapat kerja, amin. Terus Kak Cibrenda, apa yang mau didoain Cibrenda sama Cepi? Ci, kamu kenapa sih berdua? Apa sih? Orang aku lagi serius ngedengerin orang. Ih, Karin, suujon. Apa? Yang mau didoain, Bu? Aku Cepi yang doain aku ya? Jessica ya? Jessica mendoakan Brenda Brenda, Tina.
Jessica, dengerin ya. Gua minta lu doain gua. Jessica doain Cici untuk persiapan pernikahan yang nggak tahu, nggak jelas sampai. Amin. Aminnya berjamaah ya. Terus abis itu sama apa ya? Lebih ke kesehatan mental dan kesiapan diri gitu. Mental. Kuat, men. Amin. Amin. Lu yang amin, Jessica-nya nggak amin. Jessica denger Cici nggak sih, Yes? Benar. Emang mentalnya persiapan mental untuk apa, Ci? Kan nanti gue jadinya nggak bisa tidur bangun siang-siang lagi, Karin. Emang? Iya. Paling nanti kalau itu disiram sama Ko Andreas, bangun nggak? Terus gue nggak bisa males-males ya kan? Bener. Tuh, kan repot. Nggak bisa main pergi sendiri sama Cicepi, ya kan? Ya, jadi harus siap mental. Kasihan deh Cicepi. Iya nih nanti Cicepi. Jangan lupa ajak aku ya Cicepi, aku siap menemani. Ya, men. Oke, gitu aja. Terima kasih, Yesi. Cepinya apa yang doain, Cepi? Sekaligus. Jadi, kan dia yang doain aku ya. Brandnya yang doain aku ya. Jadi, kurang lebih tolong kurangin kerjaan saya ya. Nggak, enak aja lo kerja, lo harus kerja lo profesional, itu udah kagak ada CAD lagi. Jadi minta tolong doain saya supaya saya kuat menjalani tantangan dari bos Anda dan tantangan dari Anda sendiri. Doakan saya supaya saya tidak sakit-sakitan. Doakan saya supaya saya naik gaji. Oh, itu di tangan saya. Tidak bisa. Sama paling doain kesehatan aja kali ya. Supaya banyak ah. Udah. Antonia ya. Aku doain Antonia ya. Pak Antonia apa yang mendoakan? Pekerjaan. Sama ini aja deh, kesehatan. Udah kayaknya. Mana? Yes, MCC nggak didoain. Yes, guys, kita merdeka. Ya juga doain. Ketiga. Jangan. Cap, dengar gak, Cap? Iya, gue doain semoga lu tetap stay di Indonesia. Bakar ya rumah lu. Ya, kalau kerjaan lu di situ, lu dijadikan karyawan tepat dan dinaikin gaji beberapa kali lipat, lu pasti stay di Indonesia. Enggak, tetap gue doain supaya dinaikin gajinya 3 kali lipat biar lu berpikir 3 kali. Ya lebih baik gue ini keluar dibandingkan di Indonesia terus. Kan di Indonesia ada gue, Ton. No. Tolak. Kan ada aku. Gak peduli. Keren, gue aja ditolak. Apa kabar lu? Udah itu aja, Mon. Oke. Thank you, Antonia. Terus kalau koya saya apa yang mau didoakan? Ya, oke. Kalau saya, hari Sabtu nanti, saya akan jadi moderator untuk Zoom juga seperti ini, persekutuan di pemudanya GKMI Kudus. Ya, jadi memang pembicaranya bukan saya, tapi psikolog begitu. Jadi saya jadi moderatornya gitu ya. Tolong didoain. Terus kemudian untuk kesehatan saya ya, karena memang betul belakangan ini karena cuaca yang nggak terlalu bagus ya. Jadi Koya sering sakit, maksudnya sering ya flu, pilek gitulah, tenggorokan dan sebagainya. Ya, tolong doain aja supaya tetap sehat dan bisa tetap melayani. Oke, itu aja deh. Thank you, koya saya. Monik sendiri? Kalau aku mau didoainnya kesehatan juga sih, soalnya belakangan ini kerjaannya banyak, terus aku suka begadang gitu sampai bangun pagi tiba-tiba mimisan. Terus selain pekerjaan juga masa depan sih, karena kayak masih bingung gitu passionnya apa sama jodoh, dah. Oke. Mulai memikirkan. Thank you, Koya. Yeah. Ya, teman-teman. Emang sama Ko Willy
Bye lo. Karin basi. Karin nggak tahu gosip Kelas. Lebih gaulan Tante Bambang. Tante Bambang tuh mama saya ya, yang nggak tahu. Mama saya. Tante Bambang, Pak Bambang. Mohon maaf. Bambang. Arigatou gozaimasu, saya tidak tahu ya, mohon maaf. Aku ketinggalan masa. Nggak apa-apa, nanti setelah selesai corona kita gosip ya, Rin ya. Sebel deh. Ih, harus Cici mah nggak kontak-kontak aku. Udah kita mau doa. Ya udah teman-teman, kita satu dalam doa. Yang buka Kakak Senja, yang nutup Koye saya. Jadi Kakak Senja pengantar doa, terus kita doa masing-masing, baru Koye saya doa tutup. Oke, Kakak Senja? Oke. Yuk mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan juga yang boleh terus ingatkan kami, tegur kami, kuatkan kami, dan berikan kami pengharapan lebih lagi melalui setiap momen-momen pemberitaan firman Tuhan dan perenungan firman. Begitu pula melalui KYTB hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Koye saya yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya terus pakai Koye saya untuk boleh terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami juga serahkan, biarlah Tuhan yang tolong agar setiap kami boleh terus jadi pribadi-pribadi yang rindu mendengarkan firman. Saat ini kami akan sama-sama saling mendoakan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mendengar, dan kami bersyukur Tuhan yang boleh berikan kesempatan untuk saling mendoakan. Aku persilakan teman-teman untuk boleh membuka suara untuk sama-sama berdoa atas pokok doa yang sudah dibagikan. Aku persilakan Koye saya untuk boleh menutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi, kami tetap boleh bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama, belajar dari firman-Mu, dan bahkan juga kami boleh mendengarkan sharing dari teman-teman kami, khususnya anak-anak muda-Mu yang ada di GKMI Pengharapan. Tuhan, hamba bersyukur, hamba sangat senang
mendengar celotehan mereka, mendengar canda-candaan mereka, mendengar mereka boleh saling menguatkan satu sama lain, boleh saling memberikan semangat satu sama lain, dan wadah persekutuan Youth GKMI Pengharapan inilah menjadi tempat di mana mereka mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka bersama. Tolonglah mereka Tuhan agar mereka tetap terus boleh bersekutu, meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi sesungguhnya hati mereka Tuhan persatukan. Mereka bersatu hati untuk sama-sama menyembah Tuhan, bersatu hati untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan tolong Tuhan ingatkan mereka terus bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai. Apapun kondisi keadaan mereka Tuhan pada saat ini, apapun pergumulan hidup yang mereka sedang hadapi pada saat ini, Tuhan, sebagaimana janji firman Tuhan, tidak ada satu hal pun dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Mereka senantiasa ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam hati Tuhan. Mereka ada di pikiran Tuhan. Dan karena itu Tuhan, hamba sungguh sangat bersyukur dan ingin menyerahkan semua anak-anak mudamu yang ada di GKMI Pengharapan. Di tengah-tengah segala pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan mereka tetap boleh mengandalkan Engkau. Mereka tetap boleh menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa, mereka pun juga boleh menunjukkan sikap hidup sebagai seorang anak Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Apakah itu di rumah, apakah itu di gereja, atau apakah itu di tempat mereka bekerja. Tuhan, pakailah mereka menjadi saksi-saksi-Mu. Sehingga melalui kehidupan mereka, pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan kehidupan mereka, masa depan mereka, pergumulan-pergumulan dihadapi oleh anak-anak muda di sana, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan tunjukkan jalan untuk mereka, sehingga mereka boleh mencapai segala hal yang mereka impikan dan mereka rindukan. Demikian pula hamba berdoa Tuhan menyerahkan untuk Pak Gembala, Pak Edi bersama dengan keluarga, juga untuk Koniko dan juga Kohyo dan istri. Tuhan tolong supaya mereka semua juga boleh menjadi pembimbing-pembimbing yang baik, yang juga Tuhan pakai dan Tuhan urapi, menjadi berkat bagi setiap anak-anak mudamu yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Ko. Thank you guys. Thank you Bu saya. Ya, see you. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah.